Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sebelum kita membahas lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu air. Nah, air di sini adalah dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci baik dari hadas ataupun dari najis. Nah, air sendiri di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air mutlak. Yang kedua, air najis. Dan selanjutnya yang ketiga adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah air mustakmal. Ini sudah ada 4 macam. Nah, mari kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu air suci dan mensucikan. Artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut air mutlak. Nah, contohnya apa? Contoh pertama adalah air hujan. Nah, air hujan di sini hukumnya adalah suci dan dia juga mensucikan. Terus yang kedua, air sumur. Nah, di sini ada gambar air sumur. Itu hukumnya suci dan mensucikan. Kemudian selanjutnya adalah air sungai. Air sungai itu juga hukumnya suci mensucikan. Nah, di sini ada 2 gambar air sungai. Itu adalah contoh kecil dari air mutlak. Oke, selanjutnya air najis atau disebut juga air muntah najis. Nah, artinya apa? Artinya adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya tidak mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah sifatnya baik warna, bau ataupun rasanya karena terkena najis tersebut. Nah, di sini akan dicontohkan adalah air yang terkena darah. Ketika air 1 gelas terkena 1 tetes darah, maka air tersebut dikatakan menjadi air muntah najis karena air tersebut tidak ada 2 kulah dan terkena darah. Walaupun darah tersebut itu mungkin tidak mencapai 1 tetes yang tidak merubah bau, warna ataupun rasanya, tetapi air tersebut tetap dihukumi air muntah najis. Nah, ada juga air yang jumlahnya banyak terus terkena najis dan dia berubah sifatnya, entah baunya, warnanya ataupun rasanya, maka air tersebut dihukumi air muntah najis atau air najis. Oke, selanjutnya air yang suci tidak mensucikan. Nah, maksudnya adalah air ini zatnya suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, air ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah air mustakmal dan yang kedua adalah air mustaghoyar. Nah, air mustakmal adalah air yang pernah digunakan untuk bersuci. Itu namanya adalah air mustakmal. Nah, contohnya apa? Contohnya air yang pernah digunakan untuk berwudu. Nah, itu air mustakmal. Oke, selanjutnya adalah air mustaghoyar, yaitu air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Nah, di sini juga dia hukumnya masih suci tetapi tidak mensucikan. Seperti halnya air yang
diberi kopi. Oke, kita berikan contoh. Untuk yang pertama itu tadi adalah air mustakmal. Nah, di sini ada gambar orang berwudu di bawah keran. Nah, air yang jatuh ini adalah air yang mustakmal. Yang jatuh sudah melewati tangan ini adalah air mustakmal karena dia sudah pernah digunakan untuk bersuci. Nah, sedangkan yang kedua air mustaghoyar itu adalah air kopi. Nah, itu airnya suci, tetapi karena diberi kopi sama-sama suci, tetapi dia berubah warnanya, maka warna, bau dan rasanya dia ini otomatis sudah berubah. Maka dia disebut dengan air mustaghoyar. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Nah, ada lagi juga air degan. Nah, ini air degan ini juga dia suci, diminum halal. Tetapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Itu. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir adalah air musammas. Nah, apa itu air musammas? Air musammas itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi ataupun tembaga. Nah, di sini air ini itu hukumnya sebenarnya masih suci dan mensucikan. Tetapi air ini ada beberapa ulama mengatakan bahwa air ini dimakruhkan untuk bersuci. Karena apa? Karena air ini menyebabkan sakit. Begitu. Jadi ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan untuk bersuci. Air ini tidak diperbolehkan untuk bersuci, tetapi masih diperbolehkan untuk mensucikan, seperti mencuci baju ataupun menghilangkan najis. Itu masih boleh. Nah, di sini air yang diwadahkan bejana seperti itu ataupun wadah bejana yang seperti ini. Nah, ini kalau dipanaskan di terik matahari yang di sebuah negara yang panas. Nah, sedangkan Indonesia adalah negara yang iklimnya masih tropis. Jadi di Indonesia tidak sampai menyebabkan air ini disebut sebagai air musammas. Masih sebagai air yang suci dan mensucikan. Kalau ketika kita berada di Arab Saudi, maka kita akan menemui air musammas, yaitu air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari di dalam bejana, selain emas atau perak. Seperti itu. Oke, untuk sementara pertemuan kali ini kita usaikan dulu. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.